Halo Re, apa kabar Re? Kembali lagi di channel Alur Filmku. Di video kali ini kita akan membahas alur cerita film yang baru saja dirilis di bioskop tahun ini, yaitu Aquaman The Lost Kingdom. Film ini merupakan film kedua dari Aquaman yang dirilis di tahun 2018. Di film keduanya kali ini, masih bercerita mengenai Aquaman yang harus berhadapan kembali dengan Black Manta atau David Cage, yang memiliki kekuatan baru dan dahsyat karena melakukan perjanjian dengan iblis, sehingga kerajaan Atlantis berada di ambang kehancuran. Bagaimana keseruannya? Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Kisah diawali dengan memperlihatkan kehidupan Arthur alias Aquaman yang sekarang menjadi Raja Atlantis. Ia harus memimpin aktivitas kerajaan tersebut dengan berbagai aktivitas yang berhubungan dengan politik dan diplomasi. Meskipun begitu, Aquaman merasa kurang menyukai aktivitasnya karena terlalu ribet. Ditambah lagi, para anggota parlemen kerajaan yang selalu menolak permintaan Aquaman untuk mengekspos alat kerajaan Atlantis ke dunia permukaan. Meskipun kehidupan sebagai raja itu melelahkan, rasa lelah itu hilang karena Aquaman telah menikah dengan Mera yang sekarang menjadi Ratu Atlantis. Dari pernikahan tersebut, mereka dikaruniai seorang anak yang diberi nama Arthur Junior. Karena masih kecil, Junior tinggal di darat bersama kakeknya, yaitu ayah dari Aquaman bernama Tom. Walaupun masih kecil, Junior sudah mampu berkomunikasi dengan ikan, yang membuat Aquaman senang karena kekuatannya turun ke anaknya. Namun hal itu membuat Aquaman sedikit repot untuk sering bolak-balik dari daratan ke lautan untuk mengasuh anak dan mengurus kerajaan Atlantis. Aquaman bahkan lebih sering beraktivitas di daratan karena menjadi bagian dari Justice League, sehingga kebiasaan itu menimbulkan keresahan bagi kerajaan lain, terutama bagi bangsa bawah laut yang merasa terancam diketahui keberadaannya karena selama ini dirahasiakan. Scene kemudian beralih ke David Cage atau Black Manta yang bekerja sama dengan Dr. Sin untuk mencari teknologi Atlantis yang hilang di Antartika. Hal itu dilakukan untuk memperbaiki kostumnya agar dapat balas dendam ke Aquaman atas kematian ayahnya. Namun sayangnya, bencana menimpa Dr. Sin dan juga rekannya tersebut. Bongkahan es tiba-tiba retak yang membuat mereka berdua jatuh ke dalam reruntuhan. Sehingga akhirnya makhluk itu menarik teman Dr. Sin yang membuat Dr. Sin tidak dapat berbuat apa-apa, hingga ketakutan setengah mati melihat makhluk tersebut. Untung sebelumnya Dr. Sin sempat menekan alat untuk memberitahukan lokasi mereka sekarang. Beberapa saat kemudian, bantuan akhirnya datang. Dr. Sin memberitahu David jika ada sesuatu di dalam sana yang sangat mengerikan. Kemudian mereka masuk dan menemukan semacam gua yang sangat besar. Tak ingin buang waktu, David bersama anak buahnya menyelam untuk mencari teknologi yang dicari. Terlihat beberapa bangunan kuno dan juga tengkorak yang mengerikan membeku di sana. Namun saat sedang mengeksplor, tiba-tiba tentakel yang sama menyerang mereka semua dan melempar David ke dasar laut. Di sana David menemukan beberapa peralatan kuno serta menemukan Black Raton atau trisula hitam yang saat dipegang David melihat sosok monster bernama Cordex yang mengelabui David untuk membebaskannya agar mendapatkan kekuatan besar untuk membalas dendam atas kematian ayahnya kepada Aquaman. Di scene berikutnya, terlihat Aquaman dipanggil oleh para dewan untuk melakukan rapat dadakan. Karena akhir-akhir ini, bumi sedang mengalami perubahan iklim yang sangat drastis, sehingga banyak kerajaan bawah laut dilanda sebuah wabah. Mendengar hal itu, Aquaman menyarankan agar bekerja sama dengan dunia darat, agar kedua dunia tersebut dapat mengatasi perubahan iklim tersebut. Namun ternyata para dewan menolak, karena ulah daratlah yang merusak lautan selama berabad-abad. Bahkan wabah yang mereka bicarakan telah menghabisi Vulko alias mentor Aquaman. Ditambah lagi, iklim di dunia darat berubah secara ekstrim di berbagai benua. Kali ini kita pindah ke David. Setelah menemukan Black Raton, David yang sudah dirasuki oleh Cordex
berhasil mengetahui semua tentang peralatan kuno yang telah ditemukan sebelumnya. Saat ini, David sedang menggunakan kapal selam kuno miliknya, dan kali ini ia gunakan untuk mencari sebuah bahan bakar langka yang bernama orichalcum di tempat penyimpanan Atlantis. David dengan dua anak buahnya menggunakan robot gurita untuk mengakses tempat penyimpanan orichalcum di Atlantis. Aksi mereka sangat mulus dan mereka berhasil mengambil orichalcum dengan jumlah yang amat sangat besar. Namun alarm tiba-tiba berbunyi yang membuat David harus pergi dari sana. Tak lama kemudian, Atlanta dan Merah serta para penjaga datang untuk menghentikan aksi David. Sedangkan kapal selam mereka yang mempunyai pelindung dan berhasil melumpuhkan senjata Atlantis dengan menggunakan gelombang suara. Hanya dengan satu kapal selam, David dapat mengacak-acak Atlantis. Bahkan David dapat melukai Merah dengan laser di matanya. Tapi ia beruntung, Aquaman datang untuk menghentikannya. Karena banyak penjaga yang berdatangan, membuat David segera kabur dan mengalihkan perhatian Aquaman dengan menembak kapal yang berisi warga sipil. Akibat dari laser David, membuat Merah terluka cukup parah. Aquaman, King Marius, serta Atlanta akhirnya berdiskusi untuk mencari keberadaan David yang hilang. Bahkan, Aquaman juga dibuat terkejut melihat kekuatan David yang semakin kuat dibandingkan sebelumnya. Mereka juga sadar jika perubahan iklim ini disebabkan oleh orichalcum yang telah digunakan oleh David. Orichalcum merupakan bahan bakar yang efektif, namun memiliki dampak yang sangat besar bagi iklim di bumi. Karena itulah, orichalcum sudah tidak digunakan lagi. Aquaman kemudian memiliki ide untuk membebaskan King Orm dari penjara gunung pasir. Karena hanya Ormlah yang mengetahui lokasi David. Karena sebelumnya ia pernah berurusan dengannya. Dengan membebaskan Orm, itu artinya semua kerajaan akan perang. Sehingga Aquaman harus membebaskan adiknya tersebut tanpa diketahui oleh kerajaan lain. Singkat cerita, Aquaman sampai di penjara gurun Sahara. Dibantu dengan seekor gurita yang bernama Dopo. Orm sendiri saat ini tampak sangat kurus dan hanya diberi sedikit air yang cukup untuk membuatnya hidup. Dan jika Aquaman tertangkap, maka ia pasti mati oleh penjaga di sana yang gak kenal ampun. Setelah itu, dengan kostum canggihnya, Aquaman mulai menyerang para penjaga dan berhasil membebaskan Orm. Setelah itu, mereka pun kabur dengan menggunakan tunggangan seekor monster yang sebelumnya telah mereka taklukkan. Setibanya di atas, mereka masih tetap dikejar oleh para pasukan kerajaan gurun pasir, sehingga mereka harus segera masuk ke dalam air. Orm pun akhirnya berhasil meminum air laut dan berhasil memulihkan seluruh kekuatannya. Setelah berhasil kabur, Aquaman pun menjelaskan situasinya. Dan saat ini, ia butuh bantuan Orm untuk mencari tahu lokasi David. Setibanya di suatu tempat yang tidak diketahui di Atlantis, di mana tempat para perompak berada, dan tempat itu adalah tempat yang cocok bagi orang yang ingin menghilang dari Atlantis. Di sisi lain, David sampai di markas barunya yang berada di sebuah pulau yang dipenuhi dengan peralatan kuno. Dr. Sin sempat ingin berhenti bekerja sama dengan David karena kelakuan mereka yang telah salah. Namun area markas mereka sudah dipenuhi monster. Maka Dr. Sin pun mengurungkan niatnya untuk pergi. Kembali ke Orm dan Aquaman, mereka berhasil menemui Kingfish yang mempunyai banyak relasi para perompak. Orm kemudian meminta informasi David kepada Kingfish dengan imbalan Atlantis akan membantunya. Namun Kingfish malah menolak dan ingin menangkap mereka berdua. Akhirnya keributan pun tidak dapat dihindarkan. Aquaman berhasil memojokkan Kingfish dan memaksanya untuk memberitahu lokasi David. King yang terpojok akhirnya memberitahu lokasi David yang berada di suatu tempat di pulau selatan di Laut Pasifik. Di sisi lain, saat David berbicara dengan Gordex di cermin, Dr. Sin tak sengaja melihat mereka, yang membuat Dr. Sin terkejut dan ketakutan. Beberapa waktu kemudian, Dr. Sin tak menemukan David di kamarnya dan menemukan Blake Ratton, sehingga Dr. Sin pun memegangnya dan melihat kerajaan kegelapan Gordex yang sangat mengerikan. Tapi aksinya ketahuan oleh David, dan saat itu juga David mengancam Dr. Sin untuk tidak mencampuri urusannya, hingga akhirnya Dr. Sin pun keluar dari kamar David.
Scene pun berganti ke Om dan Aquaman yang telah sampai di tempat David berada, yang terlihat polusi yang dihasilkan oleh Orichalcum, dan Topo pun diminta untuk kembali dan memberikan koordinat mereka kepada pasukan Atlantis. Akibat dari polusi yang dihasilkan oleh Orichalcum membuat tanaman dan hewan yang berada di sekitar markas David mengalami evolusi yang aneh. Tanaman dan hewan tampak memiliki ukuran yang lebih besar daripada umumnya. Masalah kembali muncul. Segerombolan serangga mulai menyerang mereka berdua, yang membuat mereka berlarian kocar-kacir. Mereka berdua sempat terpojok, namun Aquaman berhasil membuat jembatan dari sebuah patung yang membuat mereka lolos dari serangga yang ganas. Singkat cerita, mereka berdua sampai dan menghabisi pasukan David yang sedang berjaga. Mereka kemudian masuk ke ruang kendali dan menghabisi semua orang di sana. Terlihat Orichalcum yang telah dibakar untuk merusak iklim global. Tak lama kemudian, Dr. Sin datang dan meminta untuk dibawa, dengan imbalan akan memberitahu semua rencana David. Tapi tiba-tiba, anak buah David datang dan mereka berdua ketahuan, sehingga pertarungan pun tak dapat dihindarkan. Satu robot gurita mencoba untuk menghentikan aksi Aquaman dan juga Om. Pada akhirnya mereka berdua berhasil mengalahkan anak buah David. Namun, David akhirnya datang dan melawan mereka berdua. Tak lama kemudian, pasukan Atlantis datang, menghancurkan gunung tersebut, membuat David dan pasukannya kocar-kacir melarikan diri. Aquaman yang mencoba mengejar David harus gagal akibat terkena gelombang sonar. Aquaman yang tertimpa reruntuhan berhasil diselamatkan oleh Mera yang sudah pulih dari lukanya. Aquaman dan lainnya akhirnya sadar jika untuk membuka segel Gordex memerlukan darah dari keturunan raja, yaitu Aquaman, Om, dan juga Atlana. Namun mereka lupa kalau Junior juga keturunan raja dan darahnya mampu membuka segel. Benar saja, di sisi lain, David berhasil melumpuhkan Tom dan berhasil menculik Junior. Setelah itu, dari kapal selam, Dr. Sin tahu jika David berhasil menculik anak Aquaman, dan ia memutuskan untuk mengirimkan lokasi kapal selamnya kepada pihak Atlantis. Neorus kemudian menangkap sinyal yang dikirim oleh Dr. Sin, dan mereka segera menuju ke sana. Atlantis sempat menembak mereka, namun David berhasil lolos, dan pada akhirnya ia sampai di kerajaan Nekleus. Di sisi lain, Aquaman menggunakan hewan yang menggunakan kemampuan sonar untuk menyerang kapal selam, dan ternyata cara itu berhasil menghancurkan kapal selam. Setelah itu Aquaman dan lainnya berhasil masuk. Namun tiba-tiba para monster menyerang mereka semua. Aquaman kemudian melanjutkan perjalanan menuju tahta Gordex. Namun Neorus sempat ditangkap monster dan Om membantunya, membuat kepercayaan Neorus kepada Om kembali. Di sisi lain, Dr. Sin akhirnya mengkhianati David dengan memberikan sebuah bom. Namun pada akhirnya Dr. Sin pun tertangkap. Saat akan dihabisi, Junior berhasil mengirim sinyal kepada ayahnya, membuat Aquaman berhasil menyelamatkan anaknya tepat waktu. Aquaman dihajar habis-habisan oleh David, namun beruntung Mera berhasil menyelamatkannya dan juga Junior. Saat akan kabur, Mera sempat hampir terbunuh oleh Berg Ratton, namun Om berhasil menyelamatkannya. Namun konsekuensinya, Om yang memegang Berg Ratton kerasukan oleh Gordex dan memujuknya untuk menghabisi Aquaman agar ia kembali menjadi Raja Atlantis. Aquaman kembali dihajar dan darahnya berhasil membuka segel Gordex. Aquaman kemudian mencoba untuk menyadarkan Om jika semua yang dikatakan Gordex adalah kebohongan belaka. Hingga pada akhirnya Om pun sadar dan memberikan Berg Ratton kepada Aquaman. Namun saat melempar Berg Ratton, Gordex berhasil menangkapnya dan Aquaman segera menggunakan trisula emasnya untuk menghabisi Gordex. Kematian Gordex membuat area tersebut hancur, dan Aquaman yang melihat David terjatuh berusaha untuk menolongnya, namun David menolak dan memilih untuk melompat. Merah dan Dr. Sin berusaha untuk kabur, begitu juga Aquaman dan Om. Setelah berhasil mengalahkan David dan Gordex, Merah sangat berterima kasih kepada Dr. Sin karena telah menyelamatkan anaknya. Aquaman juga tak mengembalikan adiknya ke penjara dan menyuruhnya untuk bersembunyi di Antartika. Setelah kejadian itu, Aquaman memutuskan untuk menunjukkan Atlantis ke dunia darat.
Aquaman juga ikut bergabung dengan PBB agar bisa bekerja sama memperbaiki iklim global. Dan akhirnya film pun selesai.